Martin Paes curi perhatian di latihan perdana timnas Indonesia. Calvin Verdong beri kabar baik jelang main di ronde ketiga. Jersey baru timnas Indonesia tuai kritik dari supporter skuad Garuda. Jaid Jazz kembali tampil cemerlang, bikin media Italia takjub. Justin Hubner potensi main di Liga Spanyol. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia memiliki jersey latihan baru ketika berlatih di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Latihan itu dilakukan pada Jumat 30 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram @timnasindonesia. Terlihat para pemain seperti Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, hingga Rizky Ridho yang mengenakannya. Namun, desain jersey latihan timnas Indonesia mendapatkan respon miring dari netizen. Ada yang menyebutnya mirip dengan mekanik motor Honda hingga kaos partai. Apalagi ukurannya juga tampak kebesaran untuk beberapa pemain, sehingga semakin membuat netizen gerah untuk mengkritik. Lihat baju timnas, berasa lagi di dealer Honda, kata salah satu fans timnas Indonesia. Jersey latihannya kayak baju partai, kata netizen yang lain. Meski begitu, ada sisi positif dari jersey latihan timnas Indonesia, yakni ada dukungan sponsor. Keduanya tertulis jelas di dada. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium pada 5 September 2024. 5 hari berselang, skuad Garuda bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Kabar bahagia datang dari bintang timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong, yang resmi perpanjang kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028. Verdong pun merasa senang bukan main sehingga memastikan siap memberikan kontribusi besar demi membawa NEC Nijmegen meraih hasil setinggi mungkin. Ya, Calvin Verdong akhirnya memperpanjang kontrak bersama dengan klub kasta teratas Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen. Dia tanda tangan perpanjangan kontrak bersama dengan NEC Nijmegen pada Jumat 30 Agustus 2024 waktu setempat. Pemain berusia 27 tahun itu sepakat untuk bermain selama 3 musim lagi. Dengan begitu, Verdong pun akan berada di Gopher Stadion hingga 2028. Hasil kesepakatan antara Calvin Verdong dan klub diumumkan langsung melalui laman resmi klub. Bek timnas Indonesia itu mengatakan sangat senang bisa kembali berseragam dengan NEC Nijmegen untuk 3 musim ke depan. Saya sangat menikmatinya di sini. Saya melihat klub selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dan saya senang berkontribusi untuk itu, kata Calvin Verdong. Direktur Teknik NEC Nijmegen, yakni Carlos Albrecht, merasa senang dengan kesepakatan baru dengan Calvin Verdong. Albrecht mengakui Calvin Verdong merupakan pemain berpengalaman yang akan sangat bermanfaat bagi NEC Nijmegen. Calvin Verdong sendiri dalam waktu dekat akan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda dijadwalkan akan melawan timnas Arab Saudi pada 6 September 2024, serta melawan timnas Australia pada 10 September 2024 mendatang. Kiper FC Dallas, yakni Martin Paes, mendapatkan panggilan perdananya untuk membela timnas Indonesia. Martin Paes pun mengaku sudah tidak sabar untuk menunjukkan kualitasnya di skuad Garuda. Paes pun merespon latihan perdana skuad Garuda. Bahkan ia mengatakan akan bergabung dengan latihan timnas. Martin Paes berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia sudah memulai latihan perdana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar September 2024 mendatang. Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk memulai perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes pun sangat antusias mendapatkan panggilan pertamanya untuk skuad Garuda.
Kiper berusia 26 tahun itu sudah tidak sabar ingin mencuri perhatian dalam mengawal gawang skuad merah putih. "Saya tidak sabar untuk bermain di panggung internasional untuk Indonesia," kata Martin Paes. "Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia dan terdekat akan ikut latihan," tegas Martin Paes. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menantang Arab Saudi. Skuad Garuda bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 mendatang. Salah satu klub besar asal Spanyol, yakni Sevilla, mengungkapkan keinginan untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Sevilla, yakni José María del Nido Carrasco. Carrasco bahkan berharap timnya bisa segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. "Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatih olahraga. Juga karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim," kata José María del Nido Carrasco. Lebih lanjut, Carrasco mengungkapkan alasan kenapa ingin mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Seperti contohnya, yakni naik pesat di peringkat FIFA, hingga kesuksesan timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023. Terlihat jelas, sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, kata Carrasco. Adapun salah satu pemain yang sangat berpotensi gabung Sevilla adalah Justin Hubner. Alasan pemilihan Justin Hubner adalah karena ia memiliki bakat alami yang sangat luar biasa. Ia juga masih berusia sangat muda, yakni 22 tahun. Justin Hubner memiliki ketenangan dalam mengawal lini pertahanan setiap tim yang ia bela, baik di timnas maupun di klub. Hal ini dirasa sangat cocok jika bermain di Liga Spanyol. Terlebih Sevilla membuka pintu bagi pemain Indonesia untuk bergabung. Bisa saja dalam waktu dekat Justin Hubner bisa bergabung dengan Sevilla, baik sebagai pemain pinjaman ataupun bahkan dipermanenkan. Sementara itu, Sevilla juga memiliki keinginan memajukan sepak bola Indonesia. Caranya yakni berbagi ilmu kepada federasi hingga klub-klub di Indonesia. Kami juga terbuka dan berharap untuk dapat menyumbangkan semua pengetahuan olahraga kami kepada federasi, kepada klub-klub di Indonesia untuk terus berkembang di suatu negara dan di pasar tempat sepak bola berkembang, tutup Presiden Sevilla. Penampilan Jaizes saat Venezia dikalahkan Torino 0-1 pada lanjutan Serie A mendapatkan pujian dari media Italia. Media Italia, yakni Tutto Venezia Sport, menyebut Jaizes tampil impresif meski Venezia dikalahkan Torino. Bek 24 tahun itu dianggap tampil solid dalam menjaga pertahanan Venezia. Dia, Jaizes, tampil solid, jarang terkalahkan dalam duel, dan sering memberikan penyelesaian akhir yang baik, serta tidak bermain buruk dalam mengatur permainan, tulis media tersebut. Tutto Venezia Sport memberikan nilai 7,1 untuk Jaizes dalam performanya di laga Venezia versus Torino. Venezia kalah dari Torino 0-1 lewat gol yang dicetak oleh Saul Coco melalui sundulan pada menit ke-86. Secara keseluruhan, Venezia tidak bermain buruk. Tim asuhan Esbio de Francisco itu melepaskan 13 tembakan ke gawang Torino. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat tuan rumah gagal mencetak gol. Baik timnas Indonesia itu bahkan melakukan penyelamatan penting pada menit ke-18 dengan melakukan sapuan bola di depan gawang Venezia. Pelatih Venezia, yakni Esbio, mengakui timnya bermain cukup bagus di sebagian waktu pertandingan. Namun, De Francisco menganggap Venezia tidak mampu melakukan penyelesaian akhir dengan baik dan terlalu naif saat mengantisipasi sepak pojok yang berujung gol Torino. Pada beberapa momen dalam permainan, para pemain sedikit naif tentang penempatan tendangan sudut. Kami tidak pantas mendapatkan kekalahan ini.
terutama mengingat penampilan kami, ucap De Francisco.